napa monggo kondo takon malih. Sinten monggo nek mboten ya berarti aku ndang mulih ngoten lho. Monggo sinten? Oh, monggo. Takon apa, Pak? Nun sewu. Tes. Nun sewu pangapunten sekedhik badhe tanglet masalah sing enten hubungane kalian tema dalu menika monggo nggih pangapunten dipun tepangaken rumiyin nggih kula salah setunggale anggota saking paguyuban Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna wonten ing Gresik mriki nomor kalih juga pengurus salah satu pengurus MLKI Kabupaten Gresik nggih Bapak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia menika organisasi yang menjembatani paguyuban ya seluruh paguyuban penghayat kepercayaan ke pemerintah presidium Bapak pangapunten nggih pangapunten sekedhik badhe tanglet masalah korelasi Bapak nggih korelasi antaranipun weton utawi dinten kelahiran apakah ada hubungannya antara hari kelahiran seseorang dengan watak seseorang tersebut menurut pandangan Bapak Sutrimo. Kranten kula piyambak teng mriki nggih kathah istilahnya napa nggih istilah mitos atau fakta ya. Ya pantesan wong Rebo Legi ya ngono kuwi seperti niku. Apakah ada korelasinya antara napa niku hari kelahiran dengan watak seseorang yang menurut Bapak Sutrimo lebih dominan anasir dari empat anasir tersebut. Matur nuwun saderenge ngapunten mbok bilih wonten lepate atur mekaten. Semonggo. Niku Pak Jalani niku sing nyuwun kondo takon kan kondo takon Pak Jalani. Nggih. Monggo. Sampun mangke mawon. Oh, mangke mawon. Gitu, Mas Jalan Kang Mas Jalan. Niki jalan. Sing niko. Sukarjan, Pak Sukarjan. Nggih, mangke mawon, Pak, mangke mawon. Oh, mangke mawon. Sing duwe ide kondo takon Pak Sukarjan. Oh iya. Iki monggo Pak Samijan. Monggo, Pak. Pak Jabali niku. Riko, sing riko. Monggo sinten? Kondo takon. Bingung sing takon. Tambah siji. Lah, Iya. Sewu, Bapak Trimo Rahayu. Ini kula badhe kondo kalian takon tanglet. Bab napa? Bahasa Nasir punika kula tanglet bahasa napa? Terus kondo kula menawi saking pemanggi kula monggo kita nyebut sing kita sumerapi mawon nggih punika unsur utawi dak pun niku mawon matur nuwun Rahayu Rahayu matur nuwun dateng sinten Mas sinten sekretaris Mas Jalani nggih. Apa korelasinya antara weton dengan karakter manusia atau watak manusia? Karena ketika kita bicara kalender Jawa, kita harus berbangga karena kalender Jawa ini barangkali satu-satunya kalender yang paling lengkap di dunia. Karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Mikrokosmos niku jagat cilik, nggih, buwana alit. Makrokosmos niku jagat gede atau bawana ageng. Nggih. Niki wau kula tanglet Rama Budiono piantun pinten Rama sedasa nggih pun kula gawakne kalender Jawa sedasa niki free gratis. Tapi niki hanya berlaku 3 bulan.
Selo besar suro. Nah, setelah suro mengke kan ganti tahun. Nah, jenengan boleh pesan. Ya, ini kan ya. 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 Saya mau pesan yang berikutnya. Nggih. Kalau lanjutin nggih. Nggih. Kalau kalender Hijriah, ya saya tidak bicara like and dislike nggih. Kalender Hijriah itu hitungan angka. Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'a, Komsatun. Ya. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya cuman 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Kalender Hijriah kalender hisab, kalender hitung tanpa makna. Saya tidak bicara like and dislike, kita bicara keilmuan kalender. Nah, Ahad 1, Isnaina 2, Salasa 3, Arba'a 4, Komsatun dan sebagainya. Sehingga saat ini saya cukup prihatin ya, mudah-mudahan kita juga sambil mencerahkan masyarakat kita. Saat ini banyak sekali di desa-desa terutama, kalau ada anak yang lahirnya Minggu, mereka berpengertian Minggu ini nek cara Jawa ngat. Nah, padahal ngat niku saka tembung Ahad basa Arab. Sehingga ada anak yang lahir dina Minggu dijenenge Ngatimin, Ngatinah, Ngatiyem, Ngatimun. Ini padahal dari bahasa Arab. Dari kata ahad artinya satu. Ini. Kalau bahasa Jawa ini kan saya radite. Nah, kalau kalender Masehi, kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos, tapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Berarti ini wong tekok perkara titik kok jawab dawa lah. Iki ibaratnya mangan bubur panas kan kudu saka pinggir, cukup tengah nggih malah kepanasan ngeten lho. Kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos, jagat gede. Sande artinya matahari. Mande bulan. Nggih. Saturday lompati mawon. Niku teng kalender enten kok jane. Saturday planet Saturnus. Tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Nah, kalender Jawa kalender yang paling lengkap mengakomodasi makrokosmos, nggih, bawana ageng, dan mikrokosmos bawana alit. Bawana ageng, bawana alit. Napa niku bawana ageng? Saptawara, Radite, Suma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Tumpak atau Saniskara. Ya. Radite. Radite ini dari bahasa Jawa kuno artinya matahari. Jadi siapapun bayi yang lahir pada hari Minggu akan dipengaruhi karakter matahari. Senin akan dipengaruhi karakter bulan. Begitu juga kalau di dalam Selasa ya, salah satu 3 atau Anggara. Anggara dalam bahasa Jawa lain adalah Kartika Eka. Sehingga siapapun bayi yang lahir pada hari Kartika Eka akan dipengaruhi karakter Mares. Bayi yang lahir pada hari Tumpak atau Saniskara, itu bahasa Jawa lainnya adalah Kartika Catur. Kartika Catur apa? Planet keempat setelah bumi, yaitu Saturnus. Sehingga bayi yang lahir pada hari Saniskara atau Tumpak dipengaruhi karakter Saturnus. Ya. Dan ini nyata, karena apapun pergerakan mikrokosmos yang ada di alam semesta ini akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Ini baru bicara Saptawara. Kita bicara mikrokosmosnya, yaitu Pancawara. Pancawara menapa? Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wagi.
Dan leluhur kita tuh pun ilmu titen, dan sehingga angka-angka sandi ini bukan sembarangan. Sebagai contoh, kenapa wage itu kok angkanya 4? Ini banyak orang yang nggak paham. Lek ditakoni mbak, ngapa sih wage ku apa toh mbak? Pokoknya apa? Atau kadang-kala kita nggak berani tanya. Carno moro nanggune wong tuwa, Mbah, kula nu ajeng ngunggahke kudu-kudu. Niku mbinjing napa to, Mbah? Ngene lho. Dinane Rebu Pon sangate tengange, Mbah. Kita enggak berani tanya. Ngopo sih Mbah kok Rebu Pon? Iya. Kabeh dino ki apik lho, Mbah. Kita enggak berani tanya gitu loh. Padahal ini ada ilmu matematika yang ada rumusnya sangat rasional. Tapi generasi kita sangat saya sayangkan, generasi muda jauh lebih suka mistis daripada sesuatu yang rasional. Padahal ilmu Jawa kudu tinuwing nalar. Ini yang saya prihatin, sehingga itulah kita di Yayasan Rakyat Prasojo sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara punya visi misi besar mencerdaskan bangsa ini. Nek wis cerdas, muga-muga ndang sadar. Ya, karena saat ini nek kula gambarke bangsane dhewe itu seperti gadis nan cantik diperkosa wong sing gedhe dhuwur brewoken, ora membela kehormatan malah soro apa? Malah minta diperkosa dan menikmati diperkosa bangsa ini. Nah, sebagai contoh ini wagi. Mbah dulu mengatakan apa? Wage ku neptune papat, panggone nang lor, rupane ireng, simbole lemah. Tengok iki sami nggih. Nggih. Tak pikir nek beda. Sami to? Bedane napa? Anggara Selatan itu Bromo. Oh ini Bromo. Nggih. Monggo siji dewa siji nami ngoten napa? Nggih, siji macara nggih. Nggih, sing kathah Anggara. Dalam bahasa lain banyak yang tidak mengerti itu adalah Kartika Eka. Anggara niku nggih, lebih nomor iki Bromo. Nggih. Alami nggih. Bromo sanes temriko nggih. Nggih. Tapi yo delalah niku non sewu karakternya hampir sama. Bromo kan juga api. Mars itu planet merah. Iya. Nah, kalau yang lebih dipercaya banyak orang itu Kartika Eka, planet Mars. Jadi untuk sabtawara pun jaga sekilas. Ini kalau nanti nek belajar kita ora cukup sengi. Jadi kalau petal-petal mawon. Nggih. Lajeng napa niku pagi niku lemah. Nah, kenapa kok di Mbah-mbah dhisik mengatakan neptune papat? Kok gak 8? Kok gak 10? Kok gak 9? Karena itu tadi kuncinya. Wage iku rupane keren, panggone nang lor, nggih. Simbole lemah. Karena ketika kita mencoba menggali tanah, setelah melewati 4 lapisan tanah, kita tidak akan temukan oksigen. Jadi nek jenengan tukang gali sumur nek wis melewati 4 lapisan tanah harus. Nah, sehingga orang yang panen lahir kan pun contone Minggu matahari gitu. Wage lemah. Jadi kalau bayi lahir pada hari Minggu wage, dia dipengaruhi oleh karakter api, karakter matahari dan karakter tanah. Ini baru ilmu dasar. Terus kita unggahke napa niku wukune napa? Karena ketika bayi lahir podo-podo Minggu wage, wukune beda, karakternya juga beda. Terus lajeng mongsone mongso napa? Niki sehingga non sewu. Nah. Jadi kalau kita bicara kalender Pak, memang Jawa itu ibaratnya sarjana. Arab itu barangkali TK, ngerti ini menghitungan tok 1 2 3 4 5 6 7 kok. Kok TK musuh sarjana adoh. Ngoten lho. Karek gelem ngakoni apa ora? Lah kok awake dhewe luwih seneng sing kaya TK timbang sarjana. Ya.
Isone nyanyi hitung-hitung 1 2 3 4 5 6 ngono tak isih. Nggih. 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 Nggih, lanjut nggih. Nggih, ya. Nggih. Sehingga napa menika wau ini ada sebuah contoh nyata. Nggih. Kula niku nate duwe anak buah, duwe karyawan lah. Ndelalah ki wetone padha. Karakternya beda. Nah, ini ilmu titen terus tak takon. Wetone padha. Nah, dia lahir ya. Nek tak takon iku dia enggak ingat. Nah, setelah itu mongsone sing beda. Ya. Sehingga jangan harap kita akan ketemu anjing birahi itu mongso 5. Karena mongso itu terkait dengan birahi alam. Nek menungso birahi ini tanpa wates. Pokoknya sik kuat. Tapi kalau semesta lain seperti pepohonan ataupun binatang itu birahinya itu punya mongso. Sehingga anjing birahi mesti mongso 9. Sehingga karena itulah alam memberikan kita fakta ono mongso napa rambutan, buah-buahan toh akan berbeda dengan mongso napa buah liyane. Karena alam itu memiliki birahi masing-masing. Kalender kita lengkap mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Karena itulah kalau kita belajar ajaran Jawa akan mampu menjawab apapun kebutuhan hidup kita. Di dalam ajaran Jawa ono cara diajari piye carane weteng wareg. Carane nanti. Di ajaran lain enggak ada. Ajaran lain gak ono ajaran piye carane weteng wareg ora ono. Sing diajarke cuman sesuatu iming-iming yang fata morgana yang enggak jelas gak iso dibuktekni. Ya. Terus niku nggih jadi kenapa kok weton ini apa korelasinya dengan karakter jelas. Nggih. Termasuk umpamane nun sewu kepengin napa no anak wau pun kula jelaske ini umpamane kira-kira nek kepengin duwe anak engko supaya ne pinter nggih, karaktere apik, itu enten ilmune. Namanya asmara gama. Asmara yo asmara gama ku aturan. Gama itu aturan. Tidak. Nek agama orang ngerti aturan. Karena itu tidak. Gama itu aturan. Jadi jangan heran kalau melihat orang beragama yang tidak aturan. Berarti karena itu tidak. Saya bicara sastra Jawa. Yeah. Yeah. Nah, kenapa kok non sewu ya ketika di waktu zaman kerajaan Majapahit. Ini yang ada adalah Gomo Buti Siwa Buddha. Dan kerajaan Majapahit bukan kerajaan agama. Kerajaan Majapahit bukan kerajaan Hindu. Karena kata Hindu sendiri baru muncul di India tahun 1870. Di Indonesia agama Hindu baru ada tahun 1959, tapi itu pun belum diakui oleh pemerintah. Ya. Kita butuh kesadaran. Gomo Buti Siwa Buddha. Ajeng napa niku pun jawabanipun Mas Jailani nek menawi Mbah sinten napa? Mbah Nur. Mbah Nur Ali. Newo kondo nggih takon, pangklet jane anasir ki basa apa? Anasir niku malah basa Jawa kuno ya, Mbah. Nek zat iku malah basa Arab ya, Mbah. Unsur niku bahasa Indonesia. Anasir itu bukan bahasa Arab nih. Anasir bukan. Bukan. Anasir itu malah bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya zat. Zat. Ya. Tulisannya di ZA. Ya.
Terus nur itu malah bahasa Arab. Basa Jawane cahya. Nggih. Kalau kita mau disiplin, tapi kan saat ini wis kadung campur aduk. Kenapa saya lebih suka mengatakan Gusti nyembadani daripada Gusti ngabulke? Ya, karena kabul itu bahasa Arab juga. Ya. Kenapa saya lebih suka bicara wilujengan timbangnya selamatan? Karena selamatan itu juga bahasa Arab. Selamatan bahasa Arab. Bahasa Arab. Jawi. Bukan. Dari kata assalamatan bahasa Arab. Bahasa Jawa nih wilujengan. Ki nek pengen disiplin tenan. Nggih. 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 Napa niku napa kenduren boleh. Nggih. Kalau kenduren itu bahasa Jawa tapi Jawa lokal. Tempat-tempat lain nggak begitu paham. Nah, nggih, kenduren. Nggih. Atau barangkali ngeten nek kenduren itu adalah sebuah kata kerja. Kalau wilujengan itu bentuk tujuan. Ya, barangkali bisa diartikan demikian. Ya. Kalau bancaan ini masih saya telusuri apakah bahasa itu ya, karena di bahasa Cina ada bancia, ya, makan bersama artinya. Cia, bancia itu makan bersama. Ya. Nah, yeah. Bahasa Malang Selatan kan kenduren. Nggih, mbon napa malih kondo takon. Sampun cekap nggih saking Mbak Nur, Mas Jailani jawab. Kondo takon, dadine jenengan saged kondo, saged takon. Dadi mboten kok kula kudu tanya jawab, mungkin kula nggih mboten pinter dhewe kok kula sinau bareng. Monggo. Ini bacan. Mbah Sukarjan mau sing gadhe kondo takon, kudu kondo takon. Nggih. Nggih kudu kondo takon niki. Inisiator kok niki. Dereng kula catet niku. Monggo. Nggih. Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Takon apa? Sale wis konangan kabeh. Nuwun sewu dumateng Rama Sutrima, memang gini ki sing golek ajeng-ajeng dhateng Rama kok saged tindak mriku niku wau. Mbok girang kula sak pol-pol niku wau. Saestu Pak, nggih. Girang kula sak pol-pol niku wau. Sing ditanggaken menika napa sih? Cuma takdir kalian mubadir kalian napa nggih wau kok kula rasakaken kok pun konangan kula kabeh wau niku. Dados nggih wis niku mau Pak, wis soalé kok wis setuwane sajane pun kajeng kula tanggaken Pak Lani nggih sampun, Mbak Nur nggih sampun. Dados kula pun mboten numan. Dados kula nggih nek cuma takdir niku basa napa, mubadir basa napa. Lho, soalnya ngeten tiang-tiang nek sanjang. Wok wis memang takdire. Wok wis memang aja iku garemu badir lho. Niki lho basa Arab nang basa Jawa ngono lho Pak kula niki. Pun cekak semanten Pak. Nggih, nggih, matur nuwun. Monggo niki jadi badhe kondo takon malih. Nggih. Ini baru tercuat lagi nih. Terkait tentang masalah weton. Ya tadi kan diceritain jenengan weton katakanlah Rebu Pon. Foto-foto Rebu Pon kok beda. Mungkin kalau saya tangkap itu adalah mungkin beda di menit, jam atau bagaimana situ bengi, situ awan. Nah ngomong Rebu Pon, itu pas kelahiran kulo Rebu Pon. Soalnya kalau niku disinggung-singgung Rebu Pon kok Rebu Pon kok ya. Artinya ya kan pun lali maneng ya Allah.
Ngapunten nih kalau semenjak saya sakit nggih, memori saya agak sedikit lupa. Jadi apa ya Allah. Mohon izin, sampean nanti saya tanya lagi nggih. Cek lagi lali. Nggih. Karena kenapa bertanya aja sulit? Padahal saya nggak tahu, tapi mau tanya apa juga nggak tahu karena nek cara Jawi ngeten. Konten ukara ngeten, golek geni ate damar, golek banyu pikulan wari. Banyu yo air, wari yo air. Golek banyu pikulan wari. Jadi kita untuk cari air kita padahal udah bawa air. Golek geni ate damar. Geni yo api, ate damar yo api. Dan kata-kata ini sudah mulai mbah buyut dulu dan ternyata sampai sekarang relevan loh. Orang kalau nggak tahu ilmunya sulit mau tanya juga nggak bisa. Aku mau takon opo. Nah, Mas Jadi kan barangkali karena kesehatan ya, mangke kalau nggak rekaman nanti saya beritahu kuncinya supaya cepat sembuh. Ya, ya. Ke Mbah Sukarjan, antarane takdir kali mubadir basa napa? Basa Arab, Mbah. Ya. Nek Jawane apa gak duwe basa dhewe punya. Jawane napa? Selan tinulis. Yen wis ginaris niku mboten iso diapa-apani. Tapi nek isih tinulis masih bisa direkodaya. Niki basa Jawa tenan dan ini dan ini memang ada di dalam masyarakat kita. Wong ini wis ginaris atau kadang-kadang sekarang berkembang menjadi garis tangan. Ya. Takdir itu barangkali ya ginaris. Nek nasib barangkali masih tinulis, cek iso dirubah. Nuwun sewu Romo nggih. Ginaris kalian Cinor ing Gusti niku tes pundi? Dalam Ginaris kali Cinor ing Gusti. Cinoreeng. Nggih. Cinorek, nggih. Nggih. Cinorek itu kan tinulis tadi. Ya, sebenarnya bisa dikatakan tinulis ing Gusti, iya karena semua dari Gusti. Tapi tinulis itu semesta masih memberikan kita kemampuan untuk diberi kemampuan untuk merubah. Tapi kalau sudah ginaris, otomatis wis pasti gitu loh. Sehingga non sewu di dalam aksara Jawa Hono Coroko. Ya. Teng Jawa nu ora binida sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Wau Rama Budiono mun ngartekne Hono Coroko nek kula Hono Coroko itu enten utusan. Nggih Hono Coroko ana utusan. Hono Coroko Data Sawala. Datan bisa sawala kita tidak bisa mengelak dari hukum alam. Ya. Kita tidak bisa mengelak dari hukum alam. Datan bisa swolo, data swolo. Tapi kalau masih baru tinulis, kita masih diberi kekuatan podo joyonyo. Kekuatan. Kita beri kekuatan. Sehingga walaupun awalnya semesta tinulis manusia nggak bisa terbang, dengan podo joyonyo sekarang manusia bisa terbang. Wis tinulis yang bengi ku peteng, tapi dengan podo joyonyo sekarang bengi pun bisa terang, kena lampu. Setelah itu monggo botongo manusia hidup itu untuk menjalani misteri alam. Monggo botongo batangan itu kan misteri. Karena memang kita semua tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga kalau dalam arti hong wilayah skarbono langgeng itu manusia itu sebenarnya itu kan kita ini orang buta dan kita ini juga orang yang sing kelunyon. Kita selalu harus siap untuk memecahkan misteri alam. Apa yang akan terjadi 1 jam ke depan atau esok hari. Sehingga kalau tasik cinorek atau tinulis ya, ini mau kalau gambarke. Ono coroko ono utusan. Siapa itu utusan? Manusia, hewan, tumbuhan itu utusan Tuhan. Siapa non sewu?
Hanacaraka kita semua utusan ya. Dan enggak jadi utusan itu enggak cuma satu orang yang katanya ini utusan Tuhan, enggak, semua utusan. Semua manusia utusan. Hewan, tumbuhan utusan semesta. Semua utusan tadi diberi semua utusan tadi tan bisa mengelak hukum alam. Jangankan cuman saya, seorang Sutrimo. Saya mencoba menggali sebuah sejarah. Bahkan seorang tokoh besar dalam sebuah agama yang dipuja jutaan manusia, itu pun nggak bisa mengelak hukum alam. Dia pernah membunuh orang, akhirnya dia mati pun dibunuh orang. Dia pernah memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala musuhnya, akhirnya cucunya pun dipenggal kepalanya dan diarak. Tan bisa suwolo. Kita semua tidak bisa mengelak hukum alam. Yen wis seperti itu namanya wis ginaris. Termasuk karma pala, Pak. Onje, karma itu adalah perbuatan, pala itu buah. Ngunduh waing pakarti, sehingga nun sewu nek jenengan ngelekne karma pala, pahala itu bahasa Jawa. Di dalam kitab sucinya orang Arab dan orang Israel tidak ada kata pahala. Nah, kok semua orang yang orang itu kok mengatakan lah itu saking niku bakul jamu supaya jamune payu kok. Nah, padahal di dalam kitab sucinya enggak ada kata pahala. Pahala itu bahasa Jawa. Nabi bahasa Jawa. Pahala kencana. Nabi itu juga bahasa Jawa. Nabi artinya pusar. Siapa nabi kita? Ibu kandung kita. Jadi ibu-ibu niki soalnya wis nglahirke gitu loh. Nabi kita siapa? Ibu kandung kita. Karena nabi itu bahasa Jawa kuno artinya pusar. Jadi wau dengan tanglet takdir bahasa Arab. Bahasa Jawa nih ginaris. Ning ono ginaris ono tinulis gitu loh. Terus mubadir ya bahasa Arab. Jawa apa gak duwe? Ada muspro. Ya. Nah, muspro niku mubadir. Lah ngene wae nek pancen kepengin kaya karepe Mbah Nur wau, ya sekno disiplin ngeten Mbah Nur nggih. Ayo wis belajar Jawa tenan. Ya. Nggih. Nggih. Lah niku wau nun saya balik teng awal wau balik teng weton. Mulai sekarang ayo yang ada di sini dan para pemirsa kalau memberi nama pada anak cucu kita jejuluk Kinarya Suwu. Kita cari sastra Jawa yang kita tahu supaya apa? Nama itu kan indikator toh. Takoni jenenge sapa? Jenenge Sutrimo tapi ora ngerti Jawa. Jenenge Jawa tadi ya. Nggih. Nggih. Ning nek ora ngerti Jawa kan kita malu gitu loh. Ya. Terus ada namanya kayak nama Arab. Padahal dia itu dudu wong Arab. Nah, nggih. 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 Ngeten, nuwun sewu. Yang berhak memberi nama itu orang tua kita. Sehingga nek Mbah Nurali dikei jeneng tenger karo wong tuwa Nurali ya aja diganti. Wong dhisik wong tuwane jenengan kei jeneng dari wangi poso lho. Wong tuwa riyen kan nek kei jeneng kan poso wilujengan to. Aja diganti. Sehingga saya sangat menyayangkan ketika seseorang tonggen kula no enten iki nggih contoh jenenge niku Sunardi Jawa to. Gara-gara iso lunga nang Bangkulon ganti jeneng. Waduh, jenenge jeneng Arab. Lah kualat mbek wong tuane akhirnya lara-lara nok. Padahal sing iso duwe duit akeh iso ngulon ku lho jeneng Sunardi. Lah kok bar ngulon jenenge ganti jeneng Arab. Akhirnya lara-laran kualat mbek wong tuane. Nah, Mbah Nurali jenengan diparingi tenger karo wong tua Nurali aja diganti. Nah, karena orang Jawa itu
beranggapan yang berhak memberi nama adalah orang tua, sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Nah, kalau ajaran Arab, ajaran Israel kan berani memberi nama Tuhan toh. Ya, wong Jawa nggak berani memberi nama Tuhan. Gusti tan kena kinaya ngopo tidak beri memberi nama Tuhan. Tapi kalau dipikir-pikir Tuhan mereka memang yang menciptakan juga manusia sih. Akhirnya kan diberi nama gitu loh. Ya. Umpami Gusti ingkang Maha Suci, Pak. Niku kan aran to niku, sanes jeneng. Aran. Lah nggih. Gusti ingkang Maha Suci niku aran, sanes jeneng. Gampangane ngeten. Jenenge Edi Purwanto. Arane pengacara. Arane dosen. Nah. Lah sing berhak ngek jeneng sapa wong tuane? Apa Tuhan niku anake dhewe kok dikek jeneng? Ngoten nggih, dadine napa menawa? Napa malih kondo takon? Niki wonten niki sedherek Lupiadi, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Nek randang kondo takon tak tutup ndang mulih nang Malang aku. Nggih, ngapunten Romo Sutrimo, salam rahayu. Kula badhe tanglet niki masalah ngapunten nggih basane campur-campur. Badhe tanglet masalah napa? Wulan kok entene tigang dosa. Terus minggu kok saged pitung dinten. Terus pasaran niku kok gangsal niku asal usule napa niku Pak? Sing damel niku tiyang napa saking Gusti Kang Maha Suci. Nggih sampun. Sampun. Mas sinten namanya? Pak Lukiadi, Pak Lukiadi. Nggih. Nggih. Sinten malih kono takon, pokoke nek gak kono takon ndang ditutup Mbah terus ndang wangsul. Sin pun Mas Edi eling pora mau lali yang mana ora takon wis. Nggih. Siapa yang membuat kalender? Jelas manusia toh Mas. Orang ono Gusti Maha Suci gawe tanggalan. Yang membuat tanggalan kenapa kok jane kok pertanyaan ini mboten kurang bener. Kenapa wulan kok 30? Wulan ki ping 12 kok. Sing 30 niku dinane. Nggih. Nggih. Nggih, jadi membuat siapa manusia? Bagaimana proses membuatnya? Orang Jawa memiliki ilmu namanya ilmu titen. Ilmu titen itu kalau dalam ilmu niki Pak dosen itu mengatakan apa? Metodologi penelitian. Jadi lurah dikit pun niteni. Kok iki diarani radite? Kenapa? Dititeni gitu loh. Akhirnya dicatat. Nah siapa sing niteni pertama ya? Nah, ini yang kalau dalam beberapa catatan sing niteni secara Jawa itu Bayun. Kurang lebih tahun 911 sebelum Masehi. Nah, karena kalender Jawa ini berdasarkan sangkan dumadining bawono. Asal muasal kehidupan. Sangkan dumadining bawono. Kalau aksara Jawa sangkan asal muasal kehidupan. Kalau sangkan dumadining bawono asal muasal alam semesta bawono. Ini tadi kembali ke mikrokosmos makrokosmos tadi, ini satu kesatuan. Ini catatannya ngaten lah. Kenapa diarani pitung dina tadi karena ilmu titen tadi. Oh, dina iki kok dipengaruhi matahari. Terus iki nah, terus dititeni, dicatat oleh leluhur kita. Nggih. Nah, alam itu itu terjadi dari alam 7. nggih.
Matur nuwun, Mas. Nggih. Ini mumpung inget ini. Nggih. Jadi yang saya tanyakan ini terkait masalah weton ya. Nggih. Weton itu mohon maaf ya. Saya tertarik dengan omongan terkait masalah memorbid baik, bulegi dan sebagainya. Lihat ya, jamnya ya. Ya kan. Ini jamnya sama. Tapi yang satu di Jawa, yang satu lahirnya di Eropa. Padahal ini sewu, manusia itu akan terpengaruh daripada gen yang di bahasanya itu kalau dalamnya kan ditelurkan ya dari ibu bapak dan sebagainya. Tapi mohon maaf, tergantung daripada pendidikan. Ada juga di kampung tuh lahirnya sama, rebu pahing semua sama. Tapi mohon maaf, kehidupan sangat berbeda karena ini tadi dipengaruhi oleh orang tuanya yang kedisiplinnya tinggi, yang satunya kedisiplisannya nggak bisa dipantau. Artinya ya wis lah sakarepmu dhewe, bahasa kasarane ngoten. Artinya ya wis yang membesarkan alam semesta. Nah, ini yang saya membingungkan hal-hal kayak gitu karena nyun sewu kan ternyata orang luar itu pun mohon maaf ya, saya ke Jepang ya. Kata siapa orang Indonesia itu disiplin? Nyun sewu. Bobrok. Nih. Kalau kita manif, kalau di Jepang itu kalau ke kiri nggak boleh dilewatin. Jadi orang kalau mau berhenti ke kiri atau ke kanan. Kalau Indonesia enggak. Lip itu berdua di stop nih itu. Jadi belakang pun nggak bisa lewat. Kadang kita pun sebagai orang-orang Indonesia kadang-kadang ini sih katanya orang Indonesia ini sopan santun, padahal bullshit, bohong. Padahal kalau saya ke Jepang bahkan ke Cina pun kedisiplinnya lebih tinggi daripada orang-orang kita. Makanya dulu saya belum pernah kemana-mana ya, mohon maaf ya, bahwa Indonesia luar biasa sekali. Tapi ternyata saya singgah ke beberapa negara, bojoi. Ini mohon maaf ya, ini bahasa saya loh ya. Karena saya melihat kenyataan. Ini agak menyimpang Bobo. Tapi tidak pertanyaan saya terkait masalah tadi weton dan sebagainya. Tolong dijelaskan itu. Intinya di weton tadi itu. Kenapa? Ya kan? Karena tadi ada bahasanya itu tadi yang jenengan ceritakan di meja ini bapak-bapak gitu kan. Itu yang saya tanyakan. Nyun sewu, ya kan? Orang Indonesia ini nyun sewu, ngampunin sangat kalau bahasa saya. Makanya kan belangkone kan ada di belakang, boten di belakang di depan. Bahasanya menduburi. Kalau orang Eropa, kalau nggak suka, langsung to the point. Kalau kita nggih, tapi boten ke panggil. Setuju. Tapi kalau ngeluar, no. Saya tidak suka. Langsung to the point. Nggih, ngapain turun Pak Edi Purwanto. Nggih. Di depan tadi saya katakan bahasanya pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi pergerakan makrokosmos. Kita semua akan dipengaruhi alam semesta. Nah, ketika contoh jenengan tadi rebobon, rebobon ini beda orang tua akan beda karakter. Karakter dasarnya pasti hampir sama, karakter dasar. Tetapi akan dipengaruhi oleh orang tua. Dan ini termasuk pengaruh oleh sperma dan ovum orang tua. Karena orang tua, anaknya si A, orang tuanya makannya apa? Bergizi atau enggak? Yang dimakan apa? Si B, ini juga akan mempengaruhi. Jadi kualitas sperma kita dan ovum kita akan dipengaruhi bagaimana kita mengkonsumsi dari alam semesta. Ya. Nah, setelah itu, ini ovum sperma sudah dipengaruhi semesta toh. Nah, ketika lahir juga otomatis tadi akan mempengaruhi sperma, otomatis mempengaruhi DNA. Yeah. Ketika lahir juga akan dipengaruhi oleh karakter perilaku dari orang tua.
Setelah itu si anak keluar akan dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Dan lingkungan itu juga alam semesta. Orang tua juga alam semesta. Ya. Ya. Sehingga ketika kenapa tadi saya katakan orang Jawa itu disiplin. Iya. Orang Jawa loh ya. Tapi kenapa saat ini di masyarakat kita kok nggak disiplin? Karena kita sudah nggak Jawa. Nah, orang dulu, balik tadi, Mbah, kalau badhe ngunggahke kuda-kuda, ya le engko Rebu Pon sangate yamine diitung sangate. Orang ngunggahke kuda nek wis diitung sangate dinane maju ra wani, mundur gak wani. Disiplin Jawa itu. Sehingga ketika ada masyarakat kita yang tidak disiplin, undangan jam 7 jam 8 lagi teko, durung Jawa. Nah, kenapa Cina, Jepang disiplin? Karena mereka selalu kuat dengan tradisi leluhurnya. Kita sudah kehilangan tradisi leluhur kita. Jadi kalau kata-kata orang Jawa disiplin, betul. Tapi kok masyarakat kita seperti sampai jenengan wong napa bullshit. Wong saiki akeh sing ora Jawa kok. Iya. Jadi yang salah bukan ajaran Jawa, tapi manusianya. Padahal ajaran Jawa itu universal. Jadi seluruh aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Sehingga apa? Orang Eropa, orang Arab, orang Cina, orang Jepang bisa jadi Jawa. Tapi kita yang keturunan Jawa bisa jadi malah tidak Jawa. Karena ajaran Jawa itu lebih universal. Sementara ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Israel memihak bangsa Israel. Ajaran tadi memihak dari mana bangsa tadi berasal. Sementara ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa malahan. Orang Arab bisa Jawa. Tapi orang Jawa bisa keturunan Jawa. Belum tentu malah Jawa. Ya. Sehingga dari mulai puasa, mulai karakter, mulai kalender, kita universal kita sebenarnya. Dibandingkan ajaran lain. Ajaran yang bagus. Ya. Tapi kadang-kadang kita mengaruhi dan sebagainya yang dari luar yang mempengaruhi. Kenapa bangsa ini saat ini begitu lupa jati dirinya? Kenapa bangsa ini begitu mabuk pada ajaran Dayo? Karena kalau kita bicara politik dunia, Mas Edi Purwanto pernah keliling dunia. Coba sekali waktu juga belajar tentang sejarah dunia. Bagaimana Eropa 800 tahun terpuruk karena mabuk agama. Akhirnya sarjana Eropa banyak yang berpikir cerdas, menemukan solusi, menemukan kesimpulan agama adalah alat pembunuh paling ampuh di dunia. Agama adalah racun dunia. Agama alat menguasai suatu bangsa. Sehingga itulah kenapa ketika Marco Polo, ketika sarjana Eropa mulai sadar, Marco Polo melakukan penjelajahan, apa yang mereka bawa? Yang mereka tanamkan pada suatu bangsa yang mereka kuasai. Gold, Gloris, Gloria. Tanamkan agama, jadikan mabuk agama bangsa tadi. Sehingga kenapa bangsa Indonesia dibuat mabuk? Supaya bangsa ini mudah dikuasai. Bahkan yang membiayai bakul jamu, sales-sales ideologi Dayo tadi, yang membiayai kapitalis kok. Kenapa? Karena orang agamis itu pemalas. Tapi dia ingin hidup enak. Otomatis orang kapitalis masuk. Apa yang didapat keuntungan dari kapitalis? Karena kalau suatu bangsa tadi mudah dikuasai, dia mudah mengeruk kekayaan alamnya. Coba lihat, mana ada orang agamis yang sergap, pinternya mudah, tidak ada. Agamis rata-rata pemalas, tapi ingin hidup enak. Teriak pada umatnya, di dunia miskin nggak apa-apa, yang penting nanti di sana. Dia pulang kalau nggak diamplopi nggak gelem. Amplopi tipis saya ngamuk-ngamuk. Numpaknya Pajero, HP-nya iPhone tercanggih. Yang biaya siapa? Kapitalis. Bahkan ya, sales ajaran Arab pusatnya di mana malah?
Yang biayai siapa? Kapitalis dari Eropa semua. Tergantung kita ini sadar enggak gitu loh. Bagaimana menyadarkan bangsa ini Menyadarkan orang itu tidak gampang. Apalagi ajaran kesadaran. Ketika ajaran lain bertumpu satu ya. Ajaran lain kalau saya cermati, ini selalu bertumpu empat hal. Perintah, larangan, iming-iming, amang-amang atau ancaman. Sementara ajaran Jawa itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, dan tidak ada ancaman. Karena kesadaran. Sehingga itulah kenapa Majapahit itu negara kertagama. Negara ya negara, kerta itu makmur, gomo itu aturan. Waktu itu masyarakat Majapahit wis ngerti aturan, wis sadar aturan. Walaupun gak ono polisi, sadar nek sirah iku perlu dilindungi nggak helm. Sekarang coba, nggak helm nak polisi tok kan orang nggak helm. Lampu merah gak ono polisi apa bablas, kesadarannya tipis. Nah, bagaimana kita harus sadar? Kesadaran itu sangat sulit, sangat mahal. Dari diri kita sendiri. Dari hati nurani. Ada yang saat ini kalau saya lihat, agama sudah gagal membentuk moral bangsa. Selama ini agama disodor-sodor, dipaksa-paksakan dengan dengan dalih, agamalah yang membentuk moral katanya. Padahal fakta di lapangan agama tidak mampu membentuk moral. Karena yang mampu membentuk moral adalah naluri kita. Orang bisa jahat atau baik itu dari nalurinya. Kalau bahasa kerennya default. Kalau memang nalurinya jahat dengan agama, semakin jahat. Dan naluri itu kan dari kesadaran kita, dari naluri hati nurani kita gitu loh. Ya. Sehingga dengan gambaran Mas Edi Purwanto tadi sebenarnya itu tadi. Jadi ini pun cukup nggih, pun lek kon takon nggih pun bengi nggih. Nggih, cekap. Nggih pun jam 12. Nggih. Nah niki saking kula cekap matur nuwun. Nggih, kita cukupkan dulu. Nggih, kondo takon malam ini bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Dan nanti mohon doa restunya kami pulang ke Malang dengan selamat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Romo Budiono yang tadi selaku tuan rumah sekaligus moderator. Matur nuwun. Rahayu.